بارك عليه معاشر المسlimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kembali di pagi hari menjelang siang ini kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Oleh karena itu manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk lebih meningkatkan wawasan kita, memperkuat ukhuwah Islam di antara kita, dan sekaligus menanamkan iman dan Islam kita agar tumbuh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bela hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum Al-Fakir menjelaskan tentang hari ini masuk tanggal 10 bulan Muharram yang tahun 1442 Hijriah yang disebut dengan hari Asyura. Ada apa dengan Asyura sampai bapak-bapak mungkin telah memegang fotokopi ini sebuah zikir atau doa di bulan 10 Muharram ini. Namun sebelumnya kita kembali baca terlebih dahulu apa yang terkandung dalam Risalatul Ma'awana halaman 64. Iya. Qala al-musannif wa'lam annahu yakbahu min talibil akhirah alla yakuna lahu qiyamun bil lail kaifa wal muridu la yazalu taliban lil mazid muta'arridun lin nafahati ala dawamil awqat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha abdum muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin akhrajahu Muslimun. Yang artinya wa'lam, ketahuilah oleh kamu, annahu yakbahu min talabil akhirah, sungguh bahwasanya jeleknya dari orang yang mencari untuk akhirat, alla yakuna lahu, bahwa tidak ada baginya qiyamum bil lail, untuk bangun salat malam. Kaifa wal muridu la yazalu talibalil mazid, bagaimana keadaannya wal muridu, seorang murid, la yazalu, yang senantiasa, taliban, mencari, mazid, tambahan, muta'aridon, serta memperlihatkan dirinya linafahatin, kepada pemberian Allah, ala dawamil awqat, setiap atau atas mudawamah, sepanjang masa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu, inna fi laili la sa'atalla, sesungguhnya pada waktu malam benar-benar ada suatu jam atau saat yang tidak ada yuwafikuha, yaitu tanpa yuwafikuha, yang tepat, yang sesuai, abdun, seorang hamba muslim, yakni orang Islam, yas'alullaha khaira, ia memohon kepada Allah dalam kebaikan, min amri dunya, dalam urusan dunia, wal akhirah, dan urusan akhirat, illa a'tahu iyahu, melainkan Allah akan memberikan kepadanya. Wa dzalika kullal lailah, yang demikian itu adalah terjadi pada setiap malam. Akhrajahu Muslimun, ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang dikatakan musannif ada pembelajaran buat kita semua, betapa ruginya, betapa kita akan merasa nyesal nanti di hari akhirat ketika hidup di alam dunia banyak kesempatan untuk istilahnya salat malam, namun kita nggak peduli dengan qiyamul lail. Kita nggak peduli dengan salat malam, padahal tiap malam ketemu dengan malam. Nah, kenapa sih sampai musannif mengatakan
jeleknya orang-orang yang ingin kehidupan selamat di akhirat, bahagia di akhirat, namun dia tidak pernah sholat malam. Ini dianggap buruk, dianggap jelek orang yang ada kesempatan malam tapi dia nggak pernah mau sholat malam, yang selalu disibukkan dengan urusan dunia, dengan urusan berbagai macam aktivitas, namun dia tidak sadar bahwa malam hanya terjadi di setiap hari. Nah, kalau kita tidak pandai memanfaatkan ini, termasuk orang yang jelek. Apalagi sabda Rasulullah SAW, khairun nas man tala umru wa hasuna amaluh wa syarrun nas man tala umru wa sa'a amaluh. Sebaik-baiknya manusia yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, sisa umurnya untuk taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Tapi seburuk-buruknya manusia dipanjangkan umurnya, sisa umurnya bukan taat malah maksiat kepada Allah. Nih, makanya musannif mengingatkan kepada kita alangkah rugi dan buruknya kalau kita ingin bahagia akhirat tapi nggak pernah kita sholat malam. Ya, betapa tidak, karena banyak sholat malam, nilai-nilai kebaikannya akan diperoleh buat hamba Allah dan umat Rasulullah yang senantiasa sholat di waktu malam. Bukan saja channel kosong orang menggunakan permohonan kepada Allah, karena orang lebih banyak yang tidur daripada yang memohon kepada Allah. Nih, makanya ditambahkan oleh musannif, toliban dil mazid muta'aridun litapahat. Nah, tambahan di sini kata musannif, muta'aridun, mereka memperlihatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, bahkan sepanjang masa Allah memberikan nikmat. Tak ada satupun waktu yang tidak pernah Allah memberikan nikmat. Coba dari bangun tidur sampai tidur kembali, berapa banyak nikmat Allah. Kalau sampai Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, jika kamu menghitung nikmatku, kata Allah, enggak akan sanggup menghitung. Saking apanya? Apalagi kata Al-Quran di ayat lain surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan, kata Allah. Ini 31 ayat diulang dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Coba cari, silakan. Kamu bisa minum, bisa makan, bisa berjalan, bisa tidur, bahkan bisa menguap dan ngantuk. Semua itu nikmat, bukan? Nikmat. Coba kalau kita nggak pernah ada rasa ngantuk, kira-kira bisa tidur nggak? Apakah kita bisa melakukan satu kegiatan kaki kita yang berapa banyak langkah kita lakukan? Nikmat, bukan? Berapa banyak orang yang pingin bisa berjalan tapi stroke, tapi mereka lumpuh sehingga tidak bisa jalan. Berapa banyak? Itu merupakan nikmat dari Allah. Makanya kata musannif tadi, dia memperlihatkan diri kepada Allah yang telah memberikan nikmat, namun sayang tidak didaya gunakan wabil khusus untuk sholat malam. Nah, sehingga apa sabda Rasulullah? Inna fil laili la sa'atan, sesungguhnya dalam satu saat di waktu malam itu tidak ada yang sesuai bagi hamba Allah seorang muslim, kemudian dia meminta kebaikan kepada Allah urusan dunia dan akhirat, melainkan Allah akan memberikannya. Ini Rasulullah memberikan motivasi buat kita sebagai umatnya, manfaatkan waktu di waktu malam, karena ada waktu yang mustajabah. Apapun permintaan kita, permohonan kita, jika tepat waktu yang Allah inginkan, kita memunajat kepada Allah urusan dunia maupun akhirat, illa atahu, melainkan pada Rasulullah pasti Allah akan kasih. Nggak ada istilah Allah bersifat bakhil, pelit, nggak ada. Tapi manusia
Nih, kapan kesempatan ini kita bisa lakukan? Kapan kesempatan peluang untuk memohon kepada Allah dalam satu saat saja, entah beberapa menit kita bangun waktu malam memohon kepada Allah. Apa sih yang disabdakan Rasulullah? Pasti Allah akan memberikan. Pasti Allah akan mengabulkan permohonan kita. Nah, cuman sayangnya kita sudah diberikan Rasulullah, yaitu tentang nilai-nilai kebaikan, tapi kita terkadang gak peduli dengan yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW. Padahal itu bukan untuk Nabi, tapi untuk pribadi kita sendiri. Nih, tolong ma'asyiral muslimin, manfaatkan waktu di waktu malam. Jangan disia-siakan untuk tidur terus-menerus selama sekian jam, tapi nggak ada satu waktu digunakan untuk sholat malam dan mohon kepada Allah. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, apalagi semalam itu malam Asyura, tanggal 10 ya, bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam bilangan satu tahun ada 4 bulan. Kan kata Allah, inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim. Tuh firman Allah, sesungguhnya perhitungan di dalam tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Nah, tatkala Allah menciptakan langit dan bumi, itu bulan sudah Allah buat sedemikian rupa untuk 1 tahun, yaitu bilangannya ada 12. Di sini Allah secara global, secara umum enggak menegaskan tentang bulan apa sih, tapi baginda Rasulullah SAW yang memberikan nama-nama tersebut sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Contoh umpamanya bulan Muharram. Ini bulan yang dihormati oleh Allah. Berapa banyak peristiwa-peristiwa yang Allah selamatkan, terutama di tanggal 10 Muharram ini. Ya, makanya kata Allah tadi dalam firman-Nya, yaitu ada 4 bulan yang dihormati oleh Allah, 3 bulan berturut-turut, 1 bulan berpisah. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ini termasuk bulan yang dihormati. Sampai-sampai ketika turun ayat ini, sekalipun orang-orang kafir sedang bertarung di medan perang, mereka sedang berkecamuk perang, namun mereka tahu bahwa ini adalah 4 bulan tersebut, spontanitas mereka gencetan senjata. Mereka mengangkat bendera masing-masing dengan tinggi supaya kelihatan pihak lawan bahwa ini adalah bulan yang dihormati oleh Allah. Kalau bahasa kita, perang ditunda dulu. Kalau bahasa kita ya. Kenapa? Karena bulan yang dihormati. Itu sampai segitunya. Ya, tinggal respon kita untuk menghormati. Allah saja menghormati 4 bulan. Bagaimana dengan kita sebagai hamba dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, kita tidak berbicara tentang sejarah hijrahnya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman yang ada di antara yang penting kita ketahui adalah ketika Rasulullah sampai ke kota Madinah, di sana orang-orang Bani Israel, orang Yahudi sedang berpuasa. Lalu Nabi tanya kepada mereka, "Hai saudara, puasa apa kalian?" Mereka menjawab, "Ya Muhammad, kami adalah puasa perintah Tuhan kami setahun cuma 1 hari, yaitu hari Asyura, hari ini." Ya. Nah, ini orang-orang Bani Israel dulu. Ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, mereka sedang berpuasa. Ternyata kata mereka adalah bahwa puasa kami setahun sekali hanya dilakukan tanggal 10 yang disebut hari Asyura. Orang Jawa bilang Syuro, karena kalau orang Jawa menyebut ain susah banget.
Coba suruh baca Rabbil alamin, pasti ngalamin. Ya. Alhamdulillah Rabbil ngalamin. Apalagi ibu-ibu, karena saya banyak ajar orang Jawa juga. Nah itu susah buat mereka. Asyura, yang ada syuro, ainnya hilang. Nah ini kembali. Jadi kalau seandainya semalam banyak yang bubur syuro, hari ini juga mungkin ada yang buat bubur syuro, mengenang tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, penyelamatan bagi para nabi demi apa yang telah terjadi, yaitu Allah selamatkan pada tanggal 10 Muharram. Makanya Rasulullah ketika mendengar orang-orang Yahud Bani Israel berpuasa, spontan langsung Rasulullah, la in bakitu, jika saya masih ada umur untuk tahun depan, la asummanna tasu'a, niscaya saya akan puasa tanggal 9. Berarti Rasulullah bukan melarang, artinya kalau orang Yahudi puasa tanggal 10, Rasulullah menjanjikan dengan para sahabat, kalau saya ketemu di tahun yang akan datang, sungguh saya akan puasa tanggal 9. Artinya tanggal 10 diiringi dengan tanggal 9. Berarti kemarin dengan hari ini. Sabda Rasulullah, jika hari kemarin kita tidak bisa berpuasa karena mungkin tahu atau tidak tahu? Tidak tahu atau tahu? Yang jelas kebanyakan yang kagak tahu. Itu kan, makanya sangat ironis, lucu, umat Islam mengaku umat Islam, tanggalnya sendiri kagak tahu. Yang seharusnya memang tahun ini lockdown, tidak ada pawai bendera. Biasanya kan mereka yang lihat pawai bendera tanya-tanya, ada apa sih ini kok pawai segala, ada ondel-ondel, ada angklung segala macam. Oh, tanggal 1 Muharram hijrahnya Rasulullah. Karena lockdown akhirnya pawai ditiadakan. Biasanya kan Saban rutinnya mengadakan pawai obor 1 Muharram. Itu mereka sama sekali nggak tahu, nggak mengenal. Apalagi yang nggak punya kalender Saban. Yang nggak punya kalender Saban nggak tahu, tapi yang punya mungkin masih ingat tanggal berapa. Oh, ini tanggal sekian, Islamnya tanggal sekian. Itu pasti diingatkan dengan kalender Saban tadi. Nih, makanya kepada hadirin jamaah rahimakumullah, sangat disayangkan kalau kita tidak berpuasa, karena Rasulullah sendiri, la asummana yaumat tasu'a, saya akan sungguh puasa nanti kalau panjang umur, ketemu tahun depan tanggal 9. Berarti Nabi tidak menginginkan umatnya puasa hanya tanggal 10 tok, karena menyerupai orang apa? Yahudi. Nabi tidak menginginkan, makanya harus didampingi. Kalau nggak tanggal 9, tanggal 11. Siapa yang puasa di hari Asyura, itu sanatal madiyah, 1 tahun Allah ampuni dosanya di masa yang lalu. Nih, kembali. Makanya manfaatkan sisa umur yang ada untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena datangnya tahun baru, umur kita bukan semakin bertambah, malah semakin, atau bisa jadi menurut matematika umur kita 50 tahun, sekarang masuk tanggal 10, berarti 50 tahun 10 hari, berarti kan bertambah. Nah, kalau bertambah umur kita berdasarkan matematik tadi, Rasulullah sudah mengingatkan, man anta alaihi arba'una sanah walam yaglib khairu wa syarruhu falyatajahaz ilan nar. Siapa yang dipanjangkan umurnya sampai 40 tahun, des kebaikan belum bisa mengalahkan keburukan, falyatajahaz ilan nar, maka adalah siap-siap dia untuk dilemparkan ke neraka. Coba. Nah, ini Rasulullah saking sayangnya terhadap umatnya mengingatkan usia 40 tahun adalah merupakan masa transisi muda ke tua. Makanya orang Betawi bilang, kalau ente udah umur 40 tahun, kalau mau benar-benar mau kagak
Kagak. Kenapa ini tapal batas? Karena baginda Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul ketika usia 40 tahun. Nah ini kembali, makanya Rasulullah mengingatkan siapa orang yang dipanjangkan umur sampai usia 40 tahun, kebaikan belum bisa mengalahkan keburukan, siap-siap saudara dilemparkan ke dalam nih, tolong yang sudah manula nih, yang usia lanjut lebih dari 40 tahun. Kalau kurang 40 tahun, bukan berarti dia masa hidup digunakan untuk sebebas-bebasnya tanpa ada nilai ibadah dan manfaat. Itu tolong jangan berpikir bahwa saya masih panjang umur saya. Justru kondisi akhir ini yang banyak mati di bawah umur 40 tahun. Kenapa? Coba perhatikan. Bukan karena corona kan, tapi karena kenapa? Overdosis, karena perkelahian, karena macam-macam yang dilakukan oleh kaula muda sekarang. Walaupun WHO dia sudah memberitahukan pada dunia, organisasi kesehatan dunia, manusia akhir ini tidak akan lebih umur 70 tahun. Berarti di bawah 70 tahun udah apa? Ya kenyataannya betul salah, tapi ini menurut prediksi di kalangan organisasi kesehatan dunia. Apalagi setelah ada corona, bentar-bentar COVID, bentar-bentar COVID gitu kan. Ya Allah Rabbi, sampai-sampai yang kena bisul pun dianggap COVID juga, bayangin. Padahal bisul doang ketahuan. Astagfirullah. Nih kembali, apa sih? Lebih jauh sejarah membuktikan itu, kalau nggak salah sampai 20 peristiwa yang terjadi. Tapi saya hanya ingin beberapa saja kisah tentang masalah penyelamatan bagi para pensiar agama yang Allah utus sebagai nabi. Di antaranya bagaimana ketika Allah menurunkan Nabi Allah Adam dari surga. Adam diturunkan di India, sementara Siti Hawa di Jeddah. Allah pertemukan, kurang lebih ada yang mengatakan tafsir 300 tahun, itu Jeddah Barrahmah. Coba, manusia belum ada waktu itu, apalagi tukang gojek belum ada. Untuk mencari Hawa dengan Adam, bayangkan sekian ratus tahun. Penyesalan yang tiada henti-hentinya, tangisan pun air mata yang tidak pernah terhenti saking menyesal gara-gara jangan mendekati pohon, malah justru Nabi Adam memakan buahnya yang akhirnya fa'azallahuma syaiton, menggelicirkan setan kepada Adam dan Hawa, dikeluarkan dari surga. Diselamatkannya itu, pertemuannya itu yaitu hari ini, tanggal 10 Muharram di Jabal Rahmah. Makanya monumen di sana ada sebuah tugu itu di Jabal Rahmah untuk mengenang inilah pertemuan Adam dan Hawa di atas bukit Jabal Rahmah. Ya mungkin bagi jemaah yang sudah haji dan umroh itu pasti akan ke sana sebagai tour religi ya, untuk melihat sejarah bagaimana pertemuan Adam dan Hawa di atas bukit Rahmah tadi. Lalu bagaimana dengan nabi yang lain? Diselamatan tanggal 10, contoh kita enggak berurutan. Contoh seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar oleh Raja Namrud yang sangat zalim. Karena saking bencinya dengan Ibrahim, tidak ada yang harus kita perbuat kepada dia kecuali harus dibakar nih Ibrahim sebagai pengacau. Coba bayangin, padahal seorang utusan Allah tapi dianggap manusia yang biang kerok. Ya Allah, akhirnya raja menginstruksikan di tengah alun-alun lapangan terbentang luas untuk mengumpulkan kayu-kayu siap pada hari Ibrahim untuk dilempar ke dalam api. Apa yang terjadi?
begitu dilempar oleh mereka ke tengah-tengah api yang unggun, tiba-tiba Allah perintahkan kepada Jibril dengan kalimat ya narukuni bardau wassalama ala Ibrahim. Coba, biasanya adat api panas apa dingin? Panas. Itu menurut hukum adatnya. Tapi karena api punya siapa? Ibrahim punya siapa? Seluruh kepunyaan dunia maupun langit punya Allah. Pantas kalau Allah mengatakan ketika Ibrahim dilempar ke tepat api yang unggun yang sedang berkobar-kobar, tapi Allah merintahkan ya narukuni barda wa salama ala Ibrahim. Hei api, dingin kamu, selamatkan tuh Ibrahim. Mereka begitu bangga, bahagianya bersorak-sorai, menganggap bahwa Ibrahim akan mati terbakar oleh api. Tapi apa yang terjadi? Kebesaran Allah, begitu api sudah mulai padam sedikit demi sedikit, ternyata Ibrahim tak sedikit pun terbakar. Jangankan tubuhnya, kain yang dipakai pun tidak tersentuh oleh api. Nih, kenapa? Kembali tadi, karena api punya Allah, sehingga pantas kalau api dingin sesuai dengan instruksi Allah menyelamatkan Nabi. Itu penyelapannya dalam sejarah tanggal 10. Nih, makanya kembali buat kita semua mengenang sejarah bulan Muharram, betapa banyaknya peristiwa yang menggemparkan dunia dalam catatan sejarah. Termasuk si Firaun. Juga sama ini, raja yang zalim, ya. Di mana Firaun bukan saja kezaliman membunuh bayi laki-laki, tetapi juga Firaun hendak membunuh Nabi sebagai musuh, yaitu Musa alaihi salam. Coba bayangkan, manusia mengaku dirinya sebagai Tuhan, namun apa yang terjadi? Di mana ketika Raja Firaun hendak membunuh istilahnya Musa, sampai-sampai cerita singkatnya dikejar-kejar sampai di pinggir pantai. Musa bingung lari kemana lagi nih, lari ke depan lautan, ke kiri sudah dikepung, ke kanan dikepung, apalagi belakang Firaun sudah. Coba kemana harus jalan? Namun dengan kebesaran Allah memerintahkan kepada Musa untuk memukul tongkatnya ke lautan tersebut. Nah, setelah dipukul, laut terpecah menjadi dua. Nabi Musa begitu enaknya dia lari di tengah-tengah laut dengan pasukannya sampai di pinggir pantai. Sampai di pantai mendarat, Firaun masih dalam keadaan di tengah laut. Nah, apa yang terjadi? Di sini Allah memerintahkan kembali Musa untuk memukul istilahnya tongkat kepada laut supaya laut airnya menjadi satu kembali. Gimana nasib Firaun dan pasukannya? Ya udah dilalap. Dilalap apa? Dilalap air. Walaupun ada cerita, ada riwayat bahwasanya ketika Firaun hendak mengatakan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun, tapi Jibril diperintahkan oleh Allah mengambil segenggam pasir, mulut Firaun disumpal ame pasir supaya jangan bisa mengucapkan kalimat. Emang enak ya? Coba bayangkan, disumpal mulutnya, mending kalau pakai selampe, nah pakai pasir kira-kira. Jadi begitu istilahnya Firaun ketika mau istilahnya tenggelam ke dalam Laut Merah, dia sadar, dia tahu bahwa ada Tuhan selain dirinya yang lebih kuasa, Allah Subhanahu wa taala, namun keburu disumpal mulutnya oleh Jibril dengan pasir sehingga dia tidak bisa mengatakan keimanan kepada Allah. Akhirnya tenggelamlah di Laut Merah. Nah, itu kalau dulu disebut Laut Merah.
Karena pembunuhan bayi-bayi laki yang lahir sesuai dengan mimpi akan terjadi suatu saat seorang laki-laki akan terjadi persaingan dengan Firaun. Makanya instruksi Firaun gak boleh bayi lahir laki-laki. Ternyata di tengah-tengah pembunuhan massal di laut tersebut darah mengalir, makanya disebut Laut Merah. Kapal penuh dengan apa? Darah. Nah, cerita singkat sedikit, Nabi Musa ketika ibunya hamil, instruksi ada dengan berbagai macam pemberitahuan kepada rakyat siapa laki-laki lahir lebih baik serahkan untuk dibunuh langsung. Tapi ibunda Nabi Musa merasa kasih sayang terhadap bayinya, upaya bagaimana caranya, nah sehingga dia membuat sebuah kerangkeng yang terbuat dari pohon papirus. Ini pohon papirus ini yang binatang-binatang laut nggak sanggup, jangankan memakannya, dekat dengan pohonnya aja nggak berani. Nah akhirnya Nabi Musa dihanyutkan ke dalam laut. Nah kebetulan ketemu dengan istri Firaun. Begitu lihat ganteng dan cahayanya putih bersih, isinya tertarik, dibawa ke istana. Padahal suaminya nggak boleh anak bayi lahir laki-laki. Nah ternyata yang bawa istrinya akhirnya suaminya gitu kan. Nah ini di situ makanya disebut Laut Merah, bukan berarti sekarang lautnya merah, enggak, karena di situ berhempitan antara Laut Mati dengan Laut Merah. Nah ini waktu saya lewat kedua laut ini, bahkan sempat mampir ke Laut Mati dan Laut Merah ini. Nah ini kembali di mana Laut Mati, laut tapi enggak ada ombaknya, makanya disebut laut apa? Mati. Ketika tour guide mengatakan ini saudara-saudara gunung yang dilipat oleh Allah kasus tentang masalah homoseks zaman Nabi Lut, inilah gunungnya. Ini di bawahnya Laut Mati oleh Allah, bukan manusianya saja yang melakukan homoseks dimatikan, ditenggelamkan ke perut bumi, termasuk lautnya pun mati juga. Makanya disebut laut apa? Laut Mati. Itu daerah Mesir ya. Jadi kalau kita menelusuri dari Laut Mati, Laut Merah terus ke Alexandria itu dan seterusnya ke sana wilayah Spanyol dan seterusnya, ini luar biasa laut sekeliling yang ada di daerah Mesir. Ya, makanya kita waktu ke sana subhanallah, inilah kekuasaan Allah. Kok laut bisa mati? Ya, ini diselamatkannya Nabi Musa tanggal 10 Muharram. Selamat Nabi Musa, Firaun terjebak dengan apa? Dengan pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam yang sudah terbelah. Tiba-tiba instruksi Allah suruh dipukul kembali. Akhirnya laut menjadi satu dan Firaun serta konco-konconya tenggelam di laut. Itu tanggal 10. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah sedikit tentang mengenang tahun 10 Muharram 1442 Hijriah. Namun karena waktu sangat terbatas, saya nggak akan lebih banyak cerita sejarah penyelamatan para nabi. Masih banyak, kurang lebih 20 peristiwa yang terjadi, tapi saya hanya beberapa saja tadi karena waktu ya. Saya sendiri ada perlu sana. Baiklah, ini ada sebuah amalan zikir untuk dibaca di tanggal 10 dari guru kita Kiai Haji Soleh Rahmani MA. Ini memberikan satu wirid buat kita semua. Sebelum ditutup dengan zikir tauhid, kita baca terlebih dahulu. Sebetulnya saya kemarin dikasih fotokopi sama Ustadz Aziz. Semalam saya udah taruh di samping tas karena pulang malam, saya bangun pun tadi jam sekian, lupa nggak dimasukin ke tas. Coba kemarin nggak diserahkan sama Ajis, megang aja, mungkin sekarang bisa dibaca dong. Ya saya taruh aja di meja. Nanti menjelang malam saya sholat gitu kan, saya masukin ke tas, ternyata lupa. Saya mohon maaf, tapi baca apa yang ada sekarang. Yuk kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah mil al mizani
wa muntahal ilmi wa mublaghur ridha wa zinatal arsy walhamdulillah wallahu akbar. La malja'a wala munja minallahi illa ilaihi. Subhanallah adada syaf'i wal watri wa adada kalimatillah wa adada kalimatillahi tammah kulliha walhamdulillah wallahu akbar. As'aluka salamata birahmatika ya arhamar rahimin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oh, baca dulu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini seharusnya dibaca 70 kali, tapi sisanya masing-masing. Di sini tadi saya ini kalimat walhamdulillah, langsung dibaca berikutnya walhamdulillah mil al mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Kemudian yang kedua wallahu akbar mil al mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Langsung la malja wa la manja minallahi illa ilaih. Subhanallah adada syab'i wal watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha walhamdulillah adada syab'i wal watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha wallahu akbar adada syab'i wal watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha. As'aluka salamata bi rahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian baru baca hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Ini ya yang mengijazahkan adalah guru kita setiap hari Selasa subuh. Mudah-mudahan Bapak simpen ini doa. Jadi kalau 10 Muharram ingat ya, jangan lupa, jangan sampai hilang, karena ini doa yang sangat berharga sesuai dengan tuntunan guru yang kita harus baca tanggal 10 Muharram. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama tutup dengan zikir tauhid karena isyraq sekarang lewat 53 menit, tinggal 3 menit lagi. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal mashkura.